Kita juga saya pertama-tama tanya apa dulu ada rasa paling kita dan kalau kedua apa memang mulainya lagi sebenarnya di promoting aja gitu oleh gondong yang kerjaan di Indonesia. Itulah dunia keartisan ya. Mungkin ini juga bisa dijadikan pelajaran juga buat para artis-artis senior, terutama para wanita. Itulah wanita. Biasanya wanita itu lebih gampang dan mudah terpedaya, ya. Dia tidak memikirkan efek dan juga tidak memikirkan yang namanya tidak berpikir panjang tentang kisah hidupnya. Sebenarnya sah-sah aja. Kalau aku lihat dari awalnya mereka ini bertemu juga kan, artinya awalnya sebagai teman, having fun ya. Pada akhirnya karena terbiasa sehingga di sini ada faktor cinta. Tapi cinta itu pun berkembanglah menjadi sebuah rasa di mana saling membutuhkan, yang artinya adalah ya udah kalau lu pacar gue bantuin dong ya. Dan juga di sini pada akhirnya dari bantuin dong karena sosok seorang wanita ini senior dalam keartisan, itu juga yang akan mendongkrak dia dan popularitasnya, serta dipikirnya ya udahlah karena di sini juga posisinya juga yang pria juga lagi butuh ya. Sebenarnya kalau emang ini kisahnya berlangsung masih berlangsung mungkin sah-sah aja, tapi sebenarnya juga bukan jadi hal yang wajar sih ya kalau misalnya pria harus meminta kepada seorang wanita. Artinya memang ada azas pemanfaatan di sini. Wanita yang bilang gampang benci dan kalau cowok minta apapun dikasih gitu aja gitu. Sebenarnya kalau sosok wanita yang dimaksud adalah dia itu wanita yang sangat sulit untuk jatuh cinta. Dia juga wanita yang sangat sulit untuk bisa percaya kepada seseorang, apalagi sampai memberikan keuangannya ya. Tapi yang aku lihat kenapa itu bisa diberikan adalah karena dia bilang ya, pinjam. Pinjam beda dengan minta. Ya, kalau pinjam tetap itu artinya adalah hutang dan harus dibayar. Kalau minta kan memang ya sudah, aku minta dong, ya sedikasihnya aja. Misalnya dikasih 100.000 ya syukur, kalau misalnya dia minta lebih ya nggak ada, kan seperti itu. Jadi karena emang di sini ada faktor ya, ada faktor hutang yang memang diucap oleh sang pria tersebut gitu. Jadi karena namanya pasangan ya udah, aku lagi ada ya udah pakai aja dulu ya kan, dengan alasan misalnya untuk keperluan perputaran modal atau untuk modal kerja atau dengan misalnya untuk bangun rumah ya. Dan itu pun biasanya kalau emang sudah ada komitmen seperti itu, biasanya kalau terkait dengan bisnis biasanya ada fee ya, fee bisnisnya berapa nih kalau bisnis bersama gitu. Tapi kalau ini kan pinjam, dan memang artinya pinjaman ini awalnya mungkin untuk yang aku lihat ya untuk bisnis, tapi pada akhirnya dipergunakan untuk membangun rumah. Bisa jadi rumah ini juga akan ada usaha bersama yang akan mereka lakukan, bisnis bersama. Dan yang aku lihat seperti itu, semacam kantor ataupun kayak semacam kos-kosan seperti itu. Aku lihat sih kantor, lebih kepada kantor. Kantor bisnisnya mereka berdua. Gimana? Dari itu, apakah antara bulan ke depannya dia akan menemukan lagi apa atau beruntung nggak sih? Sebenarnya kalau sosok wanita ini bukannya bukannya susah mencari sosok pria ya, dia itu paling mudah mendapatkan sosok pria, justru itu. Cuman dia kan agak pilih-pilih ya, cuman karena memang sang pria ini yang menawan hatinya dia dengan segala kesederhanaannya dia, dengan apa adanya dia. Nah, disinilah letak kelebihan pria ini, dengan seadanya dia gitu kan, dengan kepolosan dia, akhirnya juga menghibur hatinya dia. Karena
ada beberapa yang aku lihat ya dari sosok wanita ini, pria yang ingin mendekatin dia, tapi dia itu kan keras ya, dan juga susah jatuh cinta. Nah, sang pria ini pandai, pandai mencuri hatinya sosok wanita ini, sehingga itu yang dirasakan nyaman. Kemudian juga ya mungkin karena kalau orang masih muda tuh ibarat katanya kita gini loh, kita punya adik masih muda, unyu terus manja-manja gitu kan, kayaknya seneng ngegemesin gitu ya, dibandingkan sama orang yang seusian kita kan, dia lebih udah dewasa gitu, jadi lebih pada boring gitu kalau kata orang zaman sekarang tuh boring. Jadi kalau yang ini kan orangnya tuh ngegemesin, terus lucu, manja-manja. Nah ini sehingga itulah yang mencuri ya perhatiannya dari sang wanita ini. Dia kan berkali-kali orang berusaha Berkali-kali gagal dalam hubungan asmara karena sifat kerasnya dia dan sifat tegasnya dia. Apalagi dia seorang wanita yang sukses ya. Sehingga ketika seorang pria sukses mendapatkan dia, ya, ini akan berbenturan. Lebih kepada gini, dia adalah tipikal wanita yang ini loh gue ini istilahnya gini, gue ini sukses karena usaha gue sendiri, gue juga punya duit. Nah, ketika dia bertemu dengan seorang yang sama-sama istilahnya udah mapan, otomatis itu gue ini pria loh, gue ini kepala rumah tangga, dan di sini seorang wanita tersebut itu adalah dia itu yang keras kepalanya ya, sifat keras kepala, keras hati, dan dia tuh apa ya, kalau udah maunya mau itu harus itu, nggak bisa untuk ditolerir lagi. Nah, sosok pria yang suami sebelumnya sebenarnya dia sosok pria yang sabar dan selalu nurut ya, bisa mengikuti ritmenya ini. Tapi ketika dia bertemu dengan seseorang yang sama-sama sukses, itu tidak akan ketemu. Itu kenapa pada akhirnya dia jatuh cinta pada pria ini yang sekarang dijalani, karena pria ini bisa mengikuti ritmenya sang wanita ini. Hampir karakternya mirip dengan sang mantannya dulu ya, sang mantan itu. Yang ngomong atau itu lebih tinggi dari dia, dari lebih penghasilan atau apa gitu. Kalau dilihat pria seperti apa, tipikalnya dia adalah pria yang bisa mengerti ya, bisa mengerti, dan di bawahnya dia yang bisa istilahnya apa ya, bisa diatur, bisa mengerti maunya dia, bisa mengikuti cara pola pikir dia dan keinginan dia. Artinya pria itu harus ya, walaupun misalnya dia sukses atau kaya ya, lu harus bisa mau jadi apa ya, ibarat katanya kalau dibilang tuh ya manajer ataupun asisten lah semacam itu. Jadi dia tidak akan pernah cocok dengan pria yang memang sama-sama punya karakter keras ataupun dia pebisnis. Kalau pebisnis kan biasanya keras dan apa namanya, tegas ya. Nah, di sini pria yang bisa meluluhkan hati dia adalah yang punya karakter sama dengan mantan suaminya yang sebelumnya. Ya, itu pria yang bisa di bawah dia, under fitnya dia gitu. Ya, hampir seperti itu ya. Jadi karena juga di sini dia tuh kan secara pergaulannya juga kan dia kan ada mix ya, darahnya mix ya, darahnya itu darah campuran, sehingga di sini lebih kental dengan darah kebule-buleannya dia. Dengan dari kecil kan sudah apa ya, dengan pergaulannya yang sosialisasinya tinggi ya, terus juga dalam pergaulannya juga glamornya tinggi ya, harus bisa mengikuti. Dan dia akan lebih cocok kalau dapat pria yang sabar. Kemudian juga pria itu penurut ya, menurut versinya dia. Jangan masih memang saat ini pria atau memang pria itu cuma kayak ada kalau ada gitu, kalau nggak ada juga amat gitu. Kalau aku rasakan memang dia membutuhkan sosok pria, namun pria ini bukan prioritas dia. Artinya buat apa juga aku mempunyai hubungan kalau emang pada akhirnya aku harus sakit ya. Kemudian buat apa juga aku mempunyai hubungan kalau hanya dimanfaatin.
Jadi ibarat katanya saat ini posisinya dapat syukur, kalau enggak ya sudah, nggak ada masalah buat dia, gitu. Ya kalau boleh dibilang kalau misalnya aku membutuhkan itu pun aku bisa handle lah ya dengan cara apapun itu yang safe dan terbaik seperti itu. Jadi dia memang antara ya kalau kalau misalnya ada syukur, kalau ketemu jodohnya itu yang diharapkan, kalau tidak ya aku juga menikmatin kehidupan aku sekarang ini. With or without, aku tetap survive pada hidup aku seperti itu. Ini si cowok ini yang orang itu dia Sang cowok ini kalau aku rasa ya dan aku rasakan energinya dia cowok baik ya, cowok baik. Cuman ya memang itu tadi kekurangan aja sih sebenarnya. Sebenarnya permasalahan mereka ini putusnya sepele loh. Hanya karena cemburu, kecurigaan yang belum apa ya, kecurigaan terhadap masa lalu masing-masing yang apa ya, yang sebenarnya sepele. Cuman ya karena sifatnya yang perempuan ini pernah mengalami sakit ya, tapi sebenarnya bukan trauma juga sih ya, apapun yang dilakukan ya memang karena sifat kerasnya dia dan merasa apa ya, dia tuh apa ya, jadi beda prinsip aja gitu dalam hidupnya mereka berdua. Sang pria ini tidak ada niat untuk menipu, justru dia kan awalnya kan ya ada komitmen berdua dan di sini juga kan sang wanitanya juga memberikan, berarti kan sudah ada izin ya di sini ya. Jadi kalau bukan beda ya kalau misalnya sang pria ini tiba-tiba transfer dari m-bankingnya terus ke rekeningnya dia itu beda cerita. Tapi kalau ini kan dia bicara minta izin boleh atau tidak dan di sini diberikan berarti boleh dong, ya kan? Dan tujuannya juga sudah jelas sudah diungkapkan sang pria ini untuk apa dan seperti apanya. Nah, cuman karena kebetulan terbentur oleh yang namanya rasa cemburu dan kecurigaan yang tidak jelas. Dan sang pria, sang wanita ini juga keras kepala dan hati, sehingga ya itulah yang terjadi. Yang terbaik buat mereka berdua. Dan pada akhirnya, ujungnya yang gak enak ya, pada akhirnya tuntut menuntut inilah yang akhirnya gak enak gitu. Dari si atau emang ada kerugian yang besar? Kalau dibilang gini loh, ketika seseorang sudah berkomitmen menjalani suatu hubungan, artinya dia sudah menerima dong segala kekurangan dan kelebihan dari sang pria ini ya. Dan aku juga wanita gitu, ketika aku sudah jatuh cinta, aku sudah bisa menerima dia sebagai pasangan aku, apapun dia, berarti kan aku harus bisa terima kekurangan dia sekalipun gitu. Nah, di sini yang aku lihat ya, secara nggak usah secara mata batin deh ya, secara kasat mata aja deh, nggak mungkin sang pria ini akan berani mengambil yang bukan hak dia tanpa seizin, ya, gitu kan? Nah, apalagi ketika sang pria kayak aku misalnya, ini Mbak buat Mbak, terima dong, ya kan? Awalnya Mbak bilang ke saya, Mbak, aku nggak punya uang, aku minta buat transport dong. Kemudian, oh ya udah berapa? Gitu kan, nanti aku bayar ya kalau nanti aku ada uang. Kan kita nggak tahu ada uangnya tuh kapan ya, bisa jadi saat itu Mbak Kesha mungkin dalam perjalanan pulang tiba-tiba ada uang, kan dicicil, udah ada komitmen kan kita berdua, oke, dan aku menyetujui itu, berarti kan itu bukan pencurian, artinya emang udah ada komitmen. Dan di sini apapun yang diucapkan oleh sang pria ini adalah sudah disetujui oleh sang wanitanya. Nah, cuman kenapa ini pada akhirnya jadi tuntut menuntut itu tadi, penyebabnya adalah rasa cemburu, ya. Dan ketika seseorang wanita sudah cemburu, ya, kemudian juga tidak terbukti, itu akan memberontak dalam hatinya. Dan itu akan diungkit semuanya dari A sampai Z, apa yang pernah dia kasih, dia beri. Sebenarnya kan di sini sang pria kan ngikutin ritmenya sang wanita ini gitu loh. Misalnya mau makan nih, ini aku ada duit, aku yang bayar, biarin aku aja. Salah nggak? Nggak dong, ya kan? Nggak salah dong. Nah, seperti itu. Jadi ya, yang terbaik aja buat mereka. Mungkin memang sudah tidak cocok, pada akhirnya mereka berpisah. Tapi kalau dalam hal ini, dalam hal percintaan, ketika kita sudah berkomitmen menjadi pasangan, berarti dia sudah siap, ya, siap menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Dan kemudian setelah berjalan, misalnya kita jalan atau makan, kita dibayarin oleh pasangan kita, ya itu kan komitmen, ya kan? Nggak mungkin orang bayarin deh, kayaknya enggak seperti itu tipikal pria ini, seperti itu.